good morning student. Good morning class 9. How are you today? Today bertemu lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran IPS. Dalam pelajaran PKN. Dan topik kita hari ini adalah mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan for your info, kamera laptop Miss sedang bermasalah sehingga wajah Miss tidak bisa ditayangkan. Nah, doakan nanti segera diperbaiki dan bisa bagus sehingga Miss bisa menampilkan wajah Miss di depan kalian ya. Oke, tapi it's okay. Yang penting kalian bisa dengar suara Miss dengan jelas dan kalian bisa perhatikan slide ini. Nah, langsung saja kita mulai. Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu mengenai makna bela negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu dia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, inti dari bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa kita. Oke. Next. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, itu bisa dilihat di Undang-Undang NKRI tahun 45. Pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, 3, 4, 5. Kalian nanti bisa lihat di buku undang-undang atau di buku paket kalian. Yang pasti pasal 27 ayat 3 itu contohnya berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Gitu ya. Nah, kita bahas mengenai ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian NKRI. Nah, jadi nanti di sini dibahas peran dan fungsi TNI dan Polri. Yang mana TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Sedangkan kepolisian negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Nah, kalau TNI atau tentara itu pertahanan negara, polisi itu adalah memelihara keamanan. Nah, dalam hal ini terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan antara TNI dan warga negara RI harus bersama dan saling membantu. Oke, jadi walaupun tentara itu sebagai pertahanan negara, tapi sangat besar pengaruh dari rakyat yang mau berjuang bersama-sama rakyat. Oke. Kedua, TAP MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, peran TNI itu merupakan alat negara yang berperan sebagai pertahanan negara Republik Indonesia. Yang kedua, TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta melindungi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi TNI ini bertugas sangat besar tanggung jawabnya. Oke. Kemudian TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dalam undang-undang. Oke. Nah, bagaimana dengan peran Polri? Polri merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Gitu. Sampai di kecamatan ada Polri. Nah, dalam menjalankan perannya Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Itu makanya kalau masuk polisi kan ada pelatihan dan pendidikannya. Bahkan untuk mau masuk aja dites banyak ya untuk memastikan mereka ahli dan profesional dan terampil. Nah, ketiga kita bahas mengenai undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu tentang kepolisian negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara. Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan ini bisa kalian baca seterusnya. Dan tugasnya adalah kalian catatkan kembali tugas ini, materi ini di buku catatan kalian. Okay, thank you for attention. See you in next video. Bye-bye.